Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semuanya, berjumpa kembali di channel Doapedia. Setiap makhluk yang bernyawa tentu akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari takdir ini dan berakhir terkubur di liang lahat. Ketika jasad bersatu dengan tanah, maka akan terjadi proses pembusukan mayat. Mikroba yang hidup di dalam usus dan enzim-enzim akan terlepas dari sel-sel tubuh setelah manusia tersebut meninggal. Proses pembusukan ini juga dibantu oleh larva-larva yang berkembang biak dengan sangat cepat, hingga dalam waktu sekejap tubuh tinggal tulang belulang. Namun, hal ini tidak semua tubuh orang meninggal akan membusuk dan hancur. Ada beberapa jasad yang meskipun sudah terkubur di dalam tanah tetap utuh dan tidak busuk. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapa sajakah yang jasadnya tidak akan membusuk tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Namun sebelum lanjut, seperti biasa silakan klik tombol subscribe dulu untuk berlangganan, aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Doapedia. Silakan like video ini apabila Anda suka dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Baik, yang pertama adalah para nabi. Para nabi adalah sosok yang senantiasa memperjuangkan agama Islam. Memperjuangkan agama Islam menjadi amalan yang paling tinggi bagi seorang muslim. Setiap penderitaan, kesusahan yang dialami para pejuang ini akan dibayar oleh Allah dengan surga yang abadi. Orang-orang inilah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Tidak hanya kemuliaan di akhirat kelak, bahkan ketika mereka wafat pun jasadnya tidak akan membusuk di dalam tanah. Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya bahwa jasad para nabi tidak akan membusuk karena dimakan binatang tanah. Sesungguhnya yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari ini pula terjadi peniupan sangkakala dan kematian massal. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari ini karena sholawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana sholawat kami akan diperlihatkan kepadamu, sedang jasadmu telah lapuk atau remuk?" Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi alaihimussalam." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Lalu yang kedua, para syuhada dan ahli jihad fi sabilillah yang memperjuangkan Islam. Selain para nabi, ternyata jasad para syuhada dan ahli jihad fi sabilillah yang senantiasa memperjuangkan agama Islam juga tidak akan membusuk walaupun sudah dikubur di dalam tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Surat Al-Baqarah ayat 154. Pada zaman Rasulullah juga ditemukan jasad yang tidak membusuk walaupun sudah terkubur selama 6 bulan. Jabir bin Abdullah bercerita, "Menjelang perang Uhud, ayahku memanggilku pada malam hari. Ia berkata, 'Aku merasa akan menjadi orang pertama yang gugur di antara sahabat Rasulullah. Sungguh, aku tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sayangi dibanding kamu di samping diri Rasulullah. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah. Dan bersikaplah yang baik kepada saudara-saudara perempuanmu.' Keesokan harinya, ia pun menjadi orang yang pertama gugur. Ia dimakamkan bersama orang lain dalam satu kubur. Tetapi hatiku merasa kurang nyaman membiarkan ayahku berbagi kubur dengan orang lain. Karenanya selang 6 bulan kemudian aku membongkar makamnya dan mengeluarkannya. Ajaib, jasadnya masih utuh seperti ketika aku menguburkannya." Diriwayatkan oleh Bukhari. Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi berbagai pihak mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dr. Abdul mencoba untuk menemukan jawabannya lewat sebuah penelitian. Menurut hasil risetnya yang diuraikan dalam sebuah buku berjudul Al-Mukrobat wa Karamatush Syuhada, jasad syuhada tak membusuk. Menurutnya, mikroba-mikroba itu tidak merusak jasad para nabi dan syuhada disebabkan Allah lah yang memerintahkan mikroba tersebut berbuat demikian. Allah menciptakan mikroba, membuat sunatullah bahwa tugas mikroba. Lantas apa yang menyebabkan mikroba bertugas untuk menguraikan bahwa hidup yang telah mati? Maka dia pula yang bisa mengubah sunnatullah itu pada sesuatu yang dikehendakinya. Jadi mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptanya. Dan yang ketiga, jasad alim ulama yang menegakkan kalimat Allah.
Ternyata, para alim ulama yang senantiasa menegakkan kalimat Allah juga akan mendapat kemuliaan berupa tidak akan membusuknya jasad mereka setelah dikubur kelak. Tentu saja, ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menyebarluaskan kebajikan. Lalu yang keempat, jasad penghafal Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Jasad selanjutnya yang tidak akan membusuk ialah jasad penghafal Al-Quran dan mereka yang beramal dengan Al-Quran tersebut. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Sudah sepatutnya kita mempelajari dan mengamalkan isi kitab ini dengan sungguh-sungguh, sebab ada banyak kebaikan di dalamnya. Lalu yang kelima, jasad pemimpin yang adil dalam menegakkan syariat Islam. Menjadi seorang pemimpin memang bukan perkara mudah. Ia harus mampu bersikap adil dan menjalankan tugas yang diamanatkannya tersebut dengan baik. Tidak hanya itu, ia juga harus menegakkan syariat agama Islam ketika menjalankan tugasnya. Sebab ternyata ada ganjaran luar biasa jika ia melakukan hal tersebut. Salah satunya yaitu jasadnya tidak akan membusuk. Lalu yang keenam, jasad tukang azan yang tidak minta imbalan. Nah, jasad selanjutnya yang tidak akan membusuk ialah jasad tukang azan yang tidak meminta imbalan. Menjadi seorang muazzin adalah pekerjaan yang mulia. Akan lebih baik lagi jika ketika melaksanakan tugas ini tidak meminta imbalan kepada orang lain. Karena ketika kita melaksanakannya dengan ikhlas, maka Allah akan membalas dengan tidak membusukkan jasadnya saat dikubur kelak. Lalu yang ketujuh, jasad wanita yang meninggal ketika melahirkan anak serta senantiasa taat kepada perintah Allah. Ada begitu banyak kemuliaan menjadi seorang wanita. Bahkan ketika ia meninggal dalam proses melahirkan juga akan mendapatkan ganjaran, yakni jasadnya tidak akan membusuk. Namun dengan catatan, wanita tersebut ialah orang yang selalu taat kepada perintah dari Allah SWT. Yang kedelapan, jasad orang yang mati dibunuh atau dianiaya karena mempertahankan kehormatan diri dan agamanya. Nah, jasad selanjutnya yang tidak akan membusuk saat dikebumikan ialah mereka yang mati dibunuh atau dianiaya karena mempertahankan kehormatan diri dan agamanya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, jasad orang yang mati di siang atau di malam Jumat. Nah, jasad terakhir yang tidak akan membusuk ialah jasad orang yang meninggal di siang atau di malam Jumat. Namun dengan catatan, mereka senantiasa beriman kepada Allah sesuai dengan sabda Rasulullah. Jenazah orang yang mati di siang hari atau di malam Jumat jika mereka itu dari kalangan orang yang beriman, yang senantiasa menjaga kewajiban yang telah diperintahkan ketika hidup di dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian informasi mengenai jasad manusia yang tidak membusuk meskipun sudah lama dikubur di dalam tanah. Sungguh kemuliaan yang tidak terhingga bagi mereka yang senantiasa menjunjung tinggi dan memperjuangkan agama Allah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.